Welcome back to my class, Curriculum and Materials Development course. And today, we're going to focus on the discussion of HOTS, yeah, Higher Order Thinking Skills in Curriculum 2015. Jadi hari ini kita akan membahas tentang diskusi tentang HOTS atau tingkat berpikir, keahlian tingkat berpikir tingkat tinggi dalam kurikulum 2013. Apa nilai pentingnya, kemudian bagaimana melaksanakan hal itu, kita akan bahas di mata kuliah ini. Ya, jadi sebelum kita lanjut ya, uh, dalam kurikulum 2013 ini, itu sangat banyak muatan-muatan tentang HOTS. Ya. Jadi Higher Order Thinking Skills dalam kurikulum 2013 itu sangat diperlukan ya ketika menyusun sebuah RPP atau tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran itu sangat-sangat diperlukan. Jadi kalian kiranya perlu tahu bagaimana menyusun HOTS dalam kurikulum 2013. Oke, next. Nah, di sini perlu kalian ketahui tentang kecakapan pembelajaran ya dalam abad ke-21, di mana ini agak berbeda ya dari abad ke-20. Karena zaman sudah berubah, kemudian banyak tuntutan-tuntutan baru mengikuti perkembangan zaman, ya maka lahirlah 4 komponen ini. Yang pertama adalah kolaborasi. Jadi di abad ke-21 ini bukan saatnya untuk berkompetisi seperti di zaman sebelumnya. Sudah saatnya kita bagaimana collaborate with other parties, with other persons. Jadi berkolaborasi itu adalah kunci dari keberhasilan. Ya, jadi bukan rivalitas sekarang zamannya, tapi berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan yang bisa diraih bersama gitu ya. Oke, yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis, di mana mahasiswa itu atau siswa itu dilatih untuk tidak sekedar ya. Jadi pembelajaran itu tidak sekedar lower order thinking skills. Nah, ini kebalikan dari topik yang kita bahas hari ini. Jadi hanya sekedar mengingat, menghafal, ya, kemudian menjabarkan, tapi juga ini perlu dilatih untuk critical thinking, ya. Seperti di pembelajaran hari ini ya, kita akan fokus pada itu. Oke, tidak sekedar hanya memory atau recalling. Kemudian aspek berikutnya adalah tentang kreativitas dan inovasi. Ya, jadi nanti di abad ke-21 ini siswa atau pembelajar ya, itu diharapkan untuk lebih kreatif. Karena sekarang tuntutan zaman sudah sangat-sangat cepat ya, sangat masif, sangat cepat dari sebelumnya. Dan sekarang tuntutannya adalah kreativitas dari teknologi yang sudah mapan, sudah sangat berkembang dari sebelumnya. Dan tentu dari kreativitas itu akan muncul sebuah inovasi. Gitu. Jadi pemanfaatan teknologi, pemanfaatan internet itu sangat penting untuk menunjang sebuah kreativitas dan lahirlah sebuah inovasi. Nah, yang terakhir adalah yang tidak kalah penting itu komunikasi. Bagaimana seseorang itu mampu berkomunikasi baik secara tertulis maupun secara lisan. Bagaimana bernegosiasi, bagaimana menyuarakan ide dalam sebuah tulisan, bagaimana berpendapat itu dalam keahlian komunikasi. Baik, kita lanjut. Nah, pengertian HOTS ya. Jadi HOTS itu adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recalling. Tidak sekedar mengingat ya. Jadi perlu diketahui ini. Menyatakan kembali, tidak sekedar menyatakan kembali atau restate atau restating atau merujuk pada atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau reciting. Jadi tidak sekedar itu. Jadi kalau yang dilakukan hanya sekedar mengingat kembali, kemudian menyatakan kembali, kemudian merujuk tanpa ada pengolahan, itu levelnya masih lots, bukan HOTS. Masih lower atau tingkat terendah. Nah, soal-soal HOTS dalam materi ajar ya atau assessment itu mengukur kemampuan diantaranya 5 hal di bawah ini. Yang pertama adalah transfer
satu konsep ke konsep lainnya. Jadi ini ada satu konsep dalam suatu situasi tertentu, kemudian ini bisa nggak diterapkan ke konsep yang lain dengan situasi yang berbeda. Nah, ini kemampuan higher order thinking skills yang pertama. Jadi memindahkan satu konsep ke konsep yang lainnya dengan situasi yang berbeda. Gitu. Yang kedua adalah memproses dan menerapkan informasi. Jadi setelah informasi itu ada, kemudian bagaimana dia menganalisa, kemudian menerapkan informasi yang ada, menerapkan teori yang ada ke dalam situasi yang baru tersebut. Ini kemampuan analyzing atau processing and analyzing and implementing. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Nah, ini inferencing ya. Jadi dari berbagai sumber yang ada itu dihimpun, kemudian dicarilah sebuah ujung informasi yang bisa disimpulkan. Ini maksudnya di nomor 3 ini. Jadi kemampuan itu yang harus dimiliki oleh siswa di pembelajaran abad ke-21. Kemudian poin yang keempat adalah menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Ini dalam HALT siswa diarahkan untuk bagaimana menyelesaikan sebuah masalah tertentu dengan informasi yang sangat cepat kita terima, dengan informasi yang sangat beragam, itu bagaimana siswa mampu menggunakan informasi tersebut untuk problem solving. Ini penting, kemampuan seperti ini penting. Kemudian yang kelima adalah menelaah ide dan informasi secara kritis, ya, seperti yang dipaparkan di grafik tadi, bahwa kemampuan berpikir secara kritis itu sangat crucial. Oke, itu di slide ini sudah dipaparkan bagaimana konsep dasar, kemudian bagaimana soal-soal itu mencerminkan HOTS ya. Nanti sambil dicari sumber lainnya di internet, saya rasa banyak. Alright, kita akan ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada kata-kata kerja ya atau action verb yang mampu mencerminkan bagaimana HOTS itu bisa dicapai atau tingkatan yang sebelum-sebelumnya itu bisa dicerminkan ya seperti MOTS dan LOTS. Jadi LOTS ini adalah lower order thinking skills atau tingkat berpikir tingkat rendah ya. Kemudian MOTS ini adalah middle order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat menengah. Dan HOTS ini adalah tingkat yang tinggi. Jadi HOTS ini sebenarnya pengembangan dari teori dari Bloom's taxonomy. Kalian bisa cermati di situ, mungkin sambil dicari di internet sumber-sumber tentang Bloom's taxonomy. Nah, ini ada pengembangan yang terbaru ya, yang dikemukakan oleh Anderson dan Krathwohl ya, di mana ada pembaharuan di abad ke-21 di mana HOTS ini berperan sangat penting ya. Oke, kita ke bagian tingkat rendah dulu ya. Ketika di sebuah materi pembelajaran atau RPP itu kalau kita lihat kalau dari tingkat menengah atau tingkat rendah maksud saya, itu kata kerja yang bisa dicerminkan adalah mengetahui. Jadi sekedar mengingat, sekedar mengetahui, mengidentifikasi ya. Kalau itu masih tingkat rendah ya. Ya ini boleh, sebenarnya boleh ya. Yang tidak boleh adalah hanya menerapkan pemahaman yang rendah. Jadi dalam sebuah indikator pembelajaran tidak hanya sekedar mengetahui, tapi nanti ada tingkatan-tingkatan yang di atasnya itu. Jadi tingkat pertama itu memang mengingat kembali atau mengidentifikasi atau ya hanya sekedar mengetahui. Nah, kata kerja yang digunakan biasanya adalah mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, atau mengidentifikasi seperti itu. Jadi itu masuk tingkatan yang rendah atau lots atau low. Ya. Kemudian tingkatan yang menengah, middle, itu ada kata kerja memahami. Ya, memahami. Yaitu menjelaskan ide atau konsep. Nah, ini satu tingkat di atas dari lots ya. Di mana kata kerja yang ada biasanya itu kata kerja yang berupa menjelaskan,
mengklasifikasi, menerima, melaporkan. Nah, itu masuk dalam modes. Kemudian ada kata kerja mengaplikasikan ya atau menerapkan. Ya. Jadi kata kerja yang jadi ini maksudnya adalah menggunakan informasi pada domain yang berbeda, pada situasi yang berbeda. Biasanya kata kerja yang digunakan adalah menggunakan, mendemonstrasikan atau memperagakan, mengilustrasikan, mengoperasikan. Nah, itu masuk dalam kategori menengah. Nah, kemudian yang tingkat atas itu kata kerja yang dipakai biasanya dalam konteks menganalisis ya. Jadi ada menganalisis, ada mengevaluasi, ada mengkreasi atau menciptakan. Dalam konteks menganalisis itu siswa itu dituntut untuk memspesifikasi aspek-aspek atau elemen. Ya, di mana kata kerja yang digunakan itu biasanya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji. Kemudian mengevaluasi, mengambil keputusan sendiri. Di mana kata kerja itu yang biasa dipakai adalah mengevaluasi sendiri, kemudian menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, seperti itu. Dan yang tingkat terakhir atau tingkat paling atas itu menciptakan. Ini sama seperti teori dari Bloom's taxonomy yang sebelumnya dicetuskan ya oleh Bloom's ya. Dimana dalam kata kerja mengkreasi ini biasanya dielaborasikan menjadi mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi atau menciptakan, mengembangkan, menulis, mengformulasikan. Ya, jadi ini ada ide atau gagasan sendiri ya ketika peserta didik membuat sebuah rancangan. Ya. Oke, ya itu adalah dimensi proses kognitif dari HOTS ya. Kita lanjut. Karakteristik HOTS, bagaimana karakteristiknya, bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. Ya, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Jadi ada kemampuan yang pertama adalah menemukan, kemudian adalah menganalisis atau menciptakan metode baru. Ya. Bisa juga merefleksi, memprediksi, berargumen, mengambil keputusan yang tepat. Ya, itu ciri-ciri pertama dari HOTS seperti itu. Jadi mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. Jadi aspek memori atau hafalan ini nggak ada di sini. Itu hanya tingkatan pertama ya. Jadi harusnya siswa sekarang sudah di tingkatan yang tinggi. Seperti itu. Oke, untuk poin yang kedua adalah berbasis permasalahan kontekstual. Jadi ada permasalahan kontekstual, maksudnya yang nyata, ya. Kemudian bisa diselesaikan dalam mungkin dalam kerja berkelompok atau individu, ya, dengan menggunakan informasi yang tepat, ya, atau dengan solusi yang tepat. Oke, kemudian poin yang ketiga adalah stimulus menarik. Jadi ada semacam stimulus atau rangsangan atau semacam trigger ya yang menarik ya. Jadi tugas-tugasnya itu harus menarik ya atau pembelajarannya harus menarik. Pakailah task based language teaching, pakailah communicative language teaching, pakailah contextual teaching and learning. Jadi semuanya itu kan menggunakan stimulus yang menarik. Ya. Dan yang terakhir adalah tidak rutin, tidak monoton. Nah, itu karakteristik dari HOTS. Jadi tidak monoton, tidak itu-itu aja, harus ada pembelajaran yang menarik. Harus ada yang membuat siswa curious atau penasaran. Oke, seperti itu karakteristik HOTS. Lanjut. Nah, untuk model-model pembelajaran, nanti ini kalau kalian membuat RPP ya, tentunya nanti kan ada metode pembelajaran atau model pembelajaran yang ingin dipakai ya ketika menyusun sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, ini banyak pilihan dalam kurikulum 2013. Ini adalah model-model yang disarankan ya. Namun nanti kalian bisa mencari sendiri inovasi lain, saya rasa banyak ya. Banyak sekali.
tentang model-model pembelajaran yang up to date. Cuma di sini yang paling utama adalah yang pertama discovery learning atau model penyingkapan, atau siswa itu diarahkan untuk menemukan sesuatu, ya, mencari informasi kemudian menemukan sesuatu. Kemudian ada model penemuan atau inquiry. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan nanti. Ada inquire ya. Kemudian model berbasis masalah. Ada problem, kemudian siswa secara berkelompok atau individu diharapkan untuk menyelesaikan masalah dari masalah yang diberikan itu. Jadi ini berbasis masalah, problem solving. Kemudian ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Mereka membuat sesuatu, mereka meng-create sesuatu. Yang tentunya dilakukan secara berkelompok kalau project based. Kemudian ada model interaksi sosial. Kemudian ada model investigasi berkelompok. Ya. Jadi ada suatu kelompok, ada sebuah kelompok di mana di situ berisikan 3-4 siswa, kemudian mereka berdiskusi, mereka melakukan sebuah riset kecil atau investigasi kecil terhadap sebuah isu yang diberikan. Kemudian ada model penelitian sosial, kemudian ada model bermain peran. Nah, ini kalau bermain peran ini dalam belajar bahasa Inggris sangat-sangat penting ya, ketika mungkin diterapkan dalam conversation ya. Jadi ada role play, kalau bahasa Inggrisnya role play. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini kita akan saya akan menerangkan sedikit tentang pembelajaran tadi, pendekatan-pendekatan atau model tadi. Yang pertama adalah discovery learning, atau ini hampir sama dengan inquiry learning, di mana karakteristiknya adalah peserta didik secara aktif menemukan ide dan mendapatkan makna. Jadi komponen yang dilakukan adalah yang pertama stimulasi dan identifikasi masalah. Kemudian dari identifikasi masalah tersebut, informasi dikumpulkan, kemudian informasi diolah, kemudian informasi diverifikasi hasilnya, kemudian berlakulah generalisasi. Itu secara umum ya pendekatan dari discovery learning. Kemudian model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Karakteristiknya adalah peserta didik secara aktif memecahkan masalah kontekstual, masalah nyata. Ya, komponennya adalah yang pertama identifikasi masalah, kemudian yang kedua adalah rancangan penyelesaian masalah, bagaimana problem solvingnya. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan informasi untuk penyelesaian masalah tersebut, dan informasi itu diolah, kemudian akhirnya masalah terselesaikan atau problem solve. Oke, lanjut. Nah, di sini ada juga model pembelajaran berbasis proyek atau project based, ya, di mana peserta didik secara aktif menyelesaikan suatu proyek, tentunya dalam berkelompok, dan penyelesaian tersebut memerlukan waktu yang relatif lama, ya, karena di sini berbasis proyek dan proyeknya itu biasanya something big, ya, membuat poster, kemudian bisa juga membuat sebuah drama, membuat video kreatif seperti itu. Itu semua project based dan dilakukan secara berkelompok dan waktu yang relatif lebih lama dari tugas-tugas yang lain. Di mana komponennya adalah identifikasi masalah, kemudian merumuskan sebuah proyeknya, kemudian menyusun rancangan penyelesaian proyeknya, kemudian mengumpulkan informasi, pengolahan informasi, dan di ujungnya adalah membuat sebuah laporan. Gitu. Untuk cooperative learning, karakteristiknya adalah kerjasama tim, ya, namanya cooperate, ya, tentunya berkolaborasi atau bekerja sama dalam melaksanakan pembelajaran. Ini metode yang sangat umum ya, cooperative learning ini. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan, kemudian menyajikan informasi, membentuk kelompok. Ya, kalau ini kooperatif, maka tentunya sama seperti project based. Ini harus berkelompok, cooperate ya, entah itu in pairs atau dalam kelompok yang relatif lebih besar. Kemudian bekerja dalam kelompok, kemudian hasil presentasi kerja, kemudian menerima feedback atau umpan balik. Jadi ada saran-saran setelah pembelajaran ini, setelah hasilnya bisa dicapai ya. Jadi ada saran-saran dari guru, atau feedback dari guru, kemudian ada feedback dari peer atau teman sekelas. Seperti itu. Oke. Nah, ketika nanti kalian membuat sebuah RPP, ini dalam format bahasa Indonesia ya. Ini sudah ada edaran terbaru,
Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 ini Permendikbud ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau penyederhanaan RPP. Jadi ini gebrakan yang sangat bagus ya menurut saya dari Menteri Pendidikan, dan ini sebenarnya disambut baik oleh banyak guru ya di Indonesia, di mana sebelum-sebelumnya guru-guru itu sangat direpotkan dengan administrasi yang berbelit-belit, terutama ini juga termasuk RPP. RPP itu jumlahnya berlembar-lembar dan itu sangat menyita waktu dan itu sangat administratif ya, banyak komponen-komponen yang normatif, kemudian sebenarnya sih sudah ada di dokumen, kemudian di restate di RPP-nya dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat dari Permendikbud ini, poin yang ditekankan adalah, jadi yang pertama penyusunan RPP dilakukan secara prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi efisien, efektif, dan student oriented. Jadi ini tiga kata kunci yang perlu dipahami ya. Jadi tidak boleh berbelit-belit dan harus efektif dan orientasinya pada pembelajaran untuk siswa itu sendiri. Nah, poin yang kedua adalah bahwa dari 13 komponen RPP tersebut yang diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya, yang menjadi komponen inti utama adalah, nah ini direvisi ya, dari ada pembaruan dari peraturan sebelumnya, yang menjadi komponen inti adalah ini, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan assessment. Sedangkan ini wajib ya, yang wajib. Jadi saya ulang, jadi ada revisi dari Permendikbud tahun 2016, nomor 22 tahun 2016, di mana dari sekian banyak komponen dari RPP yang ada di peraturan itu diubah ya, atau direvisi, di mana komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Itu yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya hanya bersifat pelengkap. Jadi hanya bersifat pelengkap, tidak serta-merta wajib disampaikan semua. Terutama ini juga termasuk kompetensi inti, kompetensi dasar itu juga masuk di sini. Itu kan sebenarnya sudah ada di standar isi, cuman di RPP versi sebelumnya itu dimasukkan kembali. Jadi menurut saya itu juga agak pemborosan ya. Jadi tidak straightforward, tidak langsung begitu. Nah, poin ketiga, sekolah-sekolah, kelompok guru, mata pelajaran sejenis dalam sekolah, KKG, MGMP, dan individu secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri. Jadi ini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Pak Menteri untuk membuat RPP. Jadi tidak ada versi RPP yang pakem sebenarnya. Asalkan prinsip-prinsip tadi sudah dicapai ya. Jadi prinsip-prinsip tadi adalah ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian pembelajaran. Jadi cukup satu halaman itu sudah cukup sebenarnya. Dua halaman pun ya, dua halaman sih masih oke ya, masih terbilang wajar. Ya. Jadi dan ini digunakan untuk sebesar-besarnya untuk keberhasilan murid. Jadi orientasi pada siswa. Poin keempat, ini poin tambahan. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 ini masih diberikan flexibility bagi RPP yang sudah dibuat dengan versi sebelumnya. Namun ini perlu disambut baik ya oleh kita semua di kalangan pendidik bahwa tidak usah berbelit-belit lah. Yang penting ada komponen-komponen tadi. Seperti itu. Yang penting adalah bagaimana guru melaksanakan rencana itu dalam real class. Jadi bukan hanya sekedar dokumen, tapi dilaksanakan. Itu yang paling penting. Baik, itu penjelasan saya tentang HOTS dalam kurikulum 2013 ya. Kemudian ada
model pembelajarannya juga, kemudian bagaimana nanti membuat RPP yang sederhana yang menyesuaikan dengan peraturan Menteri tahun 2000 nomor 14 tahun 2019. Okay, that's all. Thank you.